Jumpa lagi dalam Perteduhan Jiwa. Saudaraku, kapan dan dimanapun berada, mari kita memberikan waktu sejenak untuk merenungkan firman, bersyukur, dan memuji Tuhan melalui voice note program Perteduhan Jiwa. Refleksi dan doa kita kali ini berdasar pada bacaan Mazmur 34 ayat 12 sampai 15. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian, dan berusahalah mendapatkannya. Ada sebuah istilah yang cukup dikenal, yaitu mulutmu harimaumu. Istilah ini hendak mengingatkan agar kita dapat menjaga perkataan dengan sebaik-baiknya, karena perkataan bisa menjadi senjata tajam yang dapat menyakiti orang lain jika tidak dijaga. Bila sebuah perkataan disampaikan dengan bijak dan pada saat yang tepat, maka ia akan memiliki kekuatan yang membangun semangat. Namun sebaliknya, bila dikatakan dengan sembarangan dan pada saat yang tidak tepat pula, maka akan dapat menghancurkan semangat. Pak Ardi dikenal sebagai anggota majelis jemaat yang sangat bijak. Umurnya sudah tergolong sebagai warga usia lanjut. Beliau dapat menyampaikan perkataan secara bijak, bahkan pada saat dirinya marah sekalipun. Dengan talenta yang dimilikinya ini, maka banyak orang yang merasa nyaman ketika bercakap-cakap dengan beliau. Tidak jarang para pemuda datang kepadanya untuk meminta nasihat tentang pergumulan pribadi maupun komisi pemuda. Banyak juga para orang tua yang meminta nasihat kepada Pak Ardi tentang pendidikan anak. Pada masa muda dahulu, Pak Ardi dikenal sebagai remaja yang senang berbicara kasar dan menyakitkan. Banyak teman-temannya yang tidak senang berurusan dengannya. Sampai pada suatu kali Pak Ardi muda kena batunya. Pada saat ia mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, ayahnya mendengar apa yang dikatakannya itu. Kemudian ayahnya menegur dengan keras sebab perkataannya itu sangat menyakitkan hati orang lain. Ayahnya mengingatkan bahwa Pak Ardi muda tentu juga tidak akan senang bila ada orang yang berkata dengan kata-kata yang menyakitkan kepadanya. Pak Ardi muda akhirnya menyadari bahwa sifatnya selama ini tidak benar. Ia ingin berubah menjadi pribadi yang berhikmat dan mampu mengendalikan perkataannya. Meski tidak mudah, namun upaya Pak Ardi membuahkan hasil. Sedikit demi sedikit Pak Ardi berubah. Dengan doa dan usaha yang serius, Tuhan mengubahkan hati dan diri Pak Ardi. Perkataannya yang dahulu sering menyakitkan, sekarang telah berubah
menjadi perkataan yang meneduhkan hati dan mampu membangkitkan semangat orang lain. Dengan pertolongan Tuhan, Pak Ardi telah menjadi berkat melalui perkataan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali perkataan yang keluar dari lidah bibir kami ini lebih cepat dibandingkan dengan kesediaan kami untuk mencerna dan menimbang dengan baik di dalam pikiran kami. Sehingga apa yang kami katakan membuat hati banyak orang di sekitar kami menjadi terluka. Kami telah melupakan bahwa seharusnya mulut kami ini mengatakan banyak hal yang dapat menjadi berkat. Kami rindu agar hidup kami semakin memuliakan Tuhan. Melalui para hamba-Mu, kami belajar untuk bagaimana menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau, ya Tuhan. Kami berupaya terus menghayati kehendak-Mu yang mengajak kami untuk memiliki hikmat di dalam kehidupan. Kami menyadari bahwa kehidupan ini bukan hanya tentang diri kami sendiri, melainkan selalu terkait dengan orang-orang lain dan juga lingkungan di sekitar kami. Kiranya di waktu-waktu yang akan datang, lidah bibir kami dapat menjadi alat yang memuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Langkah perjalanan kehidupan kami tentu tidak hanya sampai pada titik ini. Bila Engkau menghendaki, tentu kami akan dipakai menjadi alat damai sejahtera-Mu, ya Tuhan. Kami rindu untuk menjaga lidah bibir kami dari yang jahat dan dari ucapan-ucapan yang menipu. Ketika kami melanjutkan perjalanan, kiranya langkah kami menjadi irama yang merdu bagi kemuliaan-Mu. Kiranya lidah bibir kami menyuarakan keadilan dan kasih dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya nama-Mu selalu diagungkan. Amin.